Selamat pagi kepada Kepala Sekolah SMA Kalung Surapati, Ibu Maria Listiawati, Bapak Ibu Guru SMA Kalung Surapati yang saya hormati, dan teman-teman yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua yang berada di sini masih diberi kesehatan tanpa kekurangan satu apapun. Di sini saya ingin mengedukasi kepada teman-teman semua bahayanya melakukan aborsi yang dapat membahayakan sang ibu dan janin yang ada di dalam kandungan sang ibu tersebut. Aborsi merupakan masalah moral yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Sejak zaman dulu sampai sekarang, bahasa aborsi di kalangan masyarakat kita bukan bahasa yang luar biasa lagi, karena banyak sekali bacaan, media, dan siaran televisi yang memuat berita tentang aborsi. Sejarah aborsi itu dalam buku Aborsi sebagai Masalah Etika, Gansbers mengatakan bahwa sepanjang sejarah umat manusia, aborsi dan juga infanticide, pembunuhan anak kecil, sering ditemukan di berbagai tempat dan kebudayaan. Tetapi secara umum dapat dikatakan dulu aborsi hampir selalu dipraktikkan di luar profesi medis atau di pinggiran profesi medis yang dilakukan oleh dukun atau profesional bidan. Salah satu alasan bahwa aborsi yang normal saat itu tidak dilihat sebagai wilayah profesi medis. Para dokter menangani orang sakit dan ibu hamil tidak dianggap orang sakit. Pengasuhan ibu hamil ditangguhkan oleh bidan atau dukun. Baru dalam abad ke-19, kehamilan mulai diterima sebagai kondisi medis yang perlu ditangani oleh dokter. Cabrentes dalam bukunya Aborsi sebagai Masalah Etika mengatakan bahwa profesi medis sendiri dengan tegas menolak aborsi. Suara para dokter berkumandang dengan lebih jelas sejak mereka berhimpun dalam organisasi profesi yang resmi. Misalnya American Medical Association yang disarankan pada tahun 1847 dalam muktamarnya yang perdana mengeluarkan pernyataan anti aborsi. Sikap anti aborsi itu menandai juga ikatan-ikatan dokter yang terbentuk di negara-negara lain dan dapat dimengerti mereka berdampak kuat atas kebijakan negara masing-masing. Peraturan hukum anti aborsi di negara baru disusun selama abad ke-19 di Amerika Serikat sebelum 1800. Tidak satu negara bagian pun yang memiliki peraturan yang melarang aborsi. Jadi di negara tersebut itu diperbolehkan aborsi karena tidak ada larangannya.
setelah berabad-abad lamanya menjadi pegangan etis untuk profesi kedokteran. Dalam bentuk aslinya, baru sesudah Perang Dunia Kedua, Sumpah Hippocrates dirumuskan kembali. Deklarasi Jenewa yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kedokteran Dunia pada tahun 1948 merupakan upaya untuk menuangkan dalam bentuk modern. Deklarasi ini menjadi sumber bagi semua anggota WMA untuk merumuskan sumpah dokter mereka masing-masing, termasuk juga di negara kita, Indonesia. Dalam buku Aborsi, Profesor Dr. Hadang Hawari, seorang psikiater, menyatakan beberapa kondisi aborsi sebagai berikut. Sebanyak sekitar 68.000 perempuan di negara berkembang meninggal akibat komplikasi aborsi yang tidak aman setiap tahun. Di negara-negara Afrika dan negara-negara Asia sebanyak 34.000. Dan juga di negara Amerika Latin dan Karibia sebanyak 4.000. Kondisi aborsi di Indonesia menyatakan bahwa aborsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kitab-kitab undang-undang hukum pidana. Dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Sampai saat ini masih diterapkan di negara kita. Kehamilan berhenti disebabkan oleh 2 faktor secara alamiah. Yang pertama, faktor abortus provocatus medicalis, yaitu penghentian kehamilan yang disengaja karena alasan medis. Praktik ini dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan oleh hukum. Yang kedua, abortus provocatus criminalis, yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran, melanggar hukum dan agama. Cara tersebut khususnya dapat diperkirakan dan di dalam agama apapun aborsi tidak diperbolehkan. Dalam Alkitab Injil Yesaya 49 ayat 15 berbunyi, dapatkah seseorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dalam Injil tersebut dijelaskan bahwa seorang ibu yang sedang menyusui memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap bayinya. Sekalipun sang bayi berada di ruangan yang berbeda. Sesibuk apapun, ibu sangat peka ketika anaknya membutuhkan. Kesimpulan dari ceramah ini, bagaimanapun tindakan aborsi itu tidak dibenarkan baik di mata hukum maupun agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap, dan terima kasih.